Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, MSI, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Safira Aulia Ramadanti, NIM 21104030007, akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, dan Indonesia itu sudah meningkatkan apa aja, yaitu kemajuan ini bisa diajukan dengan kualitas SDM-nya. Kualitas tidak hanya di SDM saja, melainkan tergantung di kualitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya membahas tentang menghafal, rumus, dan lain-lain. Tapi, kondisi kualitas ini atau beberapa tahun ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena adanya kesenjangan sarana prasarana pendidikan. Contohnya, di bidang pendidikan di daerah perkotaan dan daerah terpencil, seperti di Kabupaten Mapi, Papua. Dapat dilihat bahwa sekolah-sekolah di kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Tenaga pengajar lebih mumpuni, serta mudahnya informasi melalui internet. Sedangkan kondisi di Papua berbanding terbalik, tidak tercukupi dengan fasilitas yang tersedia, sehingga peserta didik maupun pelajar merasa kesulitan untuk saling terhubung dengan satu sama lain. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana sekolah sangat dibutuhkan untuk ketercapaian pembelajaran yang bermutu. Apabila sarana dan prasarana tersebut dioptimalkan, maka tujuan pembelajaran mudah dicapai. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Mapi, Papua menjadi problem yang menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan inovasi sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Kabupaten Mapi, Papua. Inovasi sarana dan prasarana pembelajaran adalah pembaharuan dalam bidang sarana dan prasarana sekolah agar kegiatan belajar peserta didik dapat optimal. Inovasi sarana dan prasarana harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu PP nomor 57 tahun 2021 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang kelas, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Suatu satuan pendidikan wajib memenuhi kriteria minimum. Permasalahan pendidikan di Papua, salah satunya di Kabupaten Mapi, masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintahan pusat. Sarana
dan prasarana masih sangat jauh dari harapan. Minimnya akses sarana dan prasarana menjadi masalah besar yang mempengaruhi sektor pendidikan. Salah satunya yaitu gedung sekolah. Gedung sekolah di Kabupaten Mapi banyak yang dipalang. Hal ini terjadi karena tanah yang digunakan untuk membangun gedung sekolah belum dibayar. Kurangnya kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat membuat pendidikan di Kabupaten Mapi terputus, sehingga generasi penerus tidak dapat dididik dan dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, tinjauan khusus serta bantuan langsung dari pemerintah sangat diperlukan untuk dapat membantu Papua dalam mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana yang terjadi. Yang pertama, dibutuhkan sebuah pendekatan multisektor bagi pengembangan kapasitas. Kantor Dinas Pendidikan seringkali tidak berdaya dalam mengatasi kendala yang lebih luas ini. Untuk itu, dibutuhkan tinjauan khusus dari pemerintah mengenai hal ini agar dapat teratasi dengan baik. Kedua, upaya pengembangan kapasitas perlu disesuaikan dengan situasi lokal Papua. Penguatan tata kelola lebih mudah di beberapa pemerintah daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, dengan posisi beberapa sekolah yang di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas di Papua, pemetaan kelola lebih sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Agar dapat berhasil, program pengembangan yang akan diberikan harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh Papua. Dengan penguatan tata kelola dan manajemen dari sistem pendidikan daerah dapat membantu mempersempit ketidaksetaraan pendidikan yang terjadi di Papua. Yang kedua, solusinya yaitu adanya peran mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki fungsi dan peran sebagai agent of change, social control, iron, stock, dan moral force. Mahasiswa dapat berperan dalam upaya membantu mengajar dengan mengabadikan diri menjadi pengajar di berbagai macam cara, yaitu salah satunya adalah dengan turun langsung ke lapangan dalam pengajaran. Contoh, di Tarbiyah Suka Mengajar, mengajar di TPA, TK, SD atau MI, MTS atau SMP, MA atau SMA. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.